Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Bagus Seksa Pamungkas Jakawardana ingin mempresentasikan berkaitan dengan tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Data. Baik, berikut adalah jawaban dari saya berkaitan dengan UAS Komunikasi Data dari IT 401. Di sini ada 3 soal yang disediakan oleh Pak dosen. Kemudian untuk soal yang pertama, langsung saja jelaskan secara rinci konsep multiplexing yang Anda ketahui. Baik, multiplexing adalah teknik yang digunakan dalam komunikasi untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu saluran komunikasi tunggal, sehingga dapat ditransmisikan melalui jaringan atau saluran fisik yang terbatas. Tujuan utama dari multiplexing adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan saluran komunikasi tersebut dan menghemat sumber daya. Baik, soal yang kedua adalah jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan yang pertama time division multiplexing, yang kedua frequency division multiplexing, yang ketiga framing, yang keempat pulse stuffing. Baik, yang pertama time division multiplexing atau TDM adalah teknik multiplexing di mana beberapa sinyal data atau informasi dikomunikasikan menjadi satu aliran data tunggal dengan membagi waktu menjadi periode kecil. Setiap sinyal diberikan slot waktu yang terpisah dalam siklus dan data dari setiap sinyal diambil secara bergantian dalam periode waktu yang sangat kecil. TDM atau Time Division Multiplexing cocok untuk transmisi data digital yang membutuhkan bandwidth konsisten. Contoh dari TDM adalah T1 dengan kecepatan 1544 megabyte per second dan E1 dengan kecepatan 2048 megabyte per second yang banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi. Yang kedua adalah Frequency Division Multiplexing, atau bisa kita singkat FDM, adalah teknik multiplexing di mana berbagai sinyal informasi dikomunikasikan menjadi satu aliran transmisi tunggal dengan membagi spektrum frekuensi menjadi subbagian. Setiap sinyal dialokasikan frekuensi tertentu sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain. FDM sering digunakan dalam transmisi analog seperti siaran radio FM, di mana berbagai stasiun radio mengirim sinyal mereka pada frekuensi yang berbeda untuk mencegah intervensi. Yang ketiga adalah framing, adalah proses membagi data ke dalam paket-paket yang lebih kecil atau frame untuk tujuan transmisi yang lebih efisien. Setiap frame biasanya berisi data, byte control, dan informasi penanda atau seperti alamat sumber dan tujuan. Penggunaan framing memungkinkan penerima untuk memahami awal dan akhir setiap paket data, sehingga memudahkan proses sinkronisasi dan pemulihan kesalahan dalam kasus gangguan pada saluran transmisi. Yang keempat, pool stuffing adalah teknik yang digunakan dalam time division multiplexing untuk memastikan bahwa waktu antara frame yang berurutan tetap konstan. Pada TDM, setiap sinyal diberikan suatu waktu yang tetap dalam siklus. Namun, jika ada beberapa sinyal yang mengirimkan data lebih sedikit daripada slot waktu yang dialokasikan, waktu yang tersisa dapat diisi dengan bit tambahan atau pool stuffing, sehingga menjadi konsistensi dalam jangka waktu. Baik, lanjut kepada soal nomor 3, yaitu carilah salah satu perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep multiplexing. Jelaskan dari perangkat tersebut dari segi spesifikasi perangkat, prinsip kerja, dan sistem multiplexing yang digunakan. Baik, di sini saya menggunakan perangkat yaitu Digital Subscriber Line atau DSL modem. Baik, dari segi spesifikasi perangkat, DSL modem digunakan untuk menghubungkan komputer atau jaringan lokal ke internet melalui saluran telepon biasa. Modem ini menggunakan teknologi DSL untuk mencapai koneksi internet berkecepatan tinggi melalui saluran telepon yang ada tanpa mengganggu saluran telepon untuk panggilan suara. Prinsip kerja DSL modem menggunakan teknik multiplexing, terutama dalam frekuensi division multiplexing. Pada saat Anda menggunakan telepon biasa untuk percakapan suara, frekuensi yang digunakan untuk suara manusia hanya mencangkup sebagian kecil spektrum frekuensi saluran telepon.
Sementara itu, sinyal DSL memanfaatkan bagian frekuensi yang lebih tinggi yang tidak digunakan oleh suara manusia. Dengan demikian, DSL modem memungkinkan data digital dan suara manusia untuk berbagi saluran telepon secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, dari segi sistem multiplexing yang digunakan, DSL modem menggunakan frekuensi division multiplexing atau FDM untuk memisahkan data digital dan suara manusia menjadi jalur frekuensi yang berbeda, sehingga keduanya dapat diproses secara terpisah dalam satu saluran telepon tunggal. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya ucapkan sekali lagi minta maaf. Saya Bagus Aksa Pamungkas Jakawardana, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.